saya berpikir positif. Termasuk juga masalah yang Kemenhan, dibully habis-habisan saya. Tapi saya nggak apa-apa lah. Memang ingin membuktikan tidak semua DPRD tidak punya kinerja dan tidak semua DPRD yang tidak peduli dengan rakyat. Saya harus mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jikapun saya tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka, minimal saya tidak menyakiti mereka. Selamat siang, sahabat Laspela. Kita jumpa kembali dalam acara podcast Laspela, langsung dari kantor Media Negeri Laskar Pelangi. Bersama saya Respi Leba, pemimpin redaksi Media Negeri Laskar Pelangi. Sahabat Laspela, hari ini kita akan coba membahas, coba mengulik, coba mencermati, coba mencari tahu lebih dalam apa yang sudah dikerjakan oleh wakil rakyat kita di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kofadis, wakil rakyat kita. Karena itu hari ini di studio telah hadir Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Didit Sigrus Jaya. Selamat siang Bang Didit. Siang Adinda. Selamat siang para pemirsa Laspeda dimanapun berada. Luar biasa semangat. Panggil abang aja lah, nggak usah bapak lah. Siap. Siap. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Adinda. Pak Ketua. Siap. Selama ini banyak sekali aspirasi yang sudah masuk. Mulai dari korban TPPO yang dari Kamboja akhirnya dipulangkan. Kegelisahan para guru, kepala sekolah tentang iuran pendidikan akhirnya terselesaikan. Keluhan petani sawit tentang plasma PT GML juga terselesaikan. Bahkan sampai portal di Kabupaten Bangka Selatan saja harus ketua DPRD provinsi turun baru itu bisa dibuka. Dan yang paling viral terakhir, banyak sahabat Laspila yang mempertanyakan soal pertambangan, kok Pak Ketua DPRD bersama rombongan ke Menteri Pertahanan, bukannya ke Menteri SDM. Karena itu hari ini Pak Ketua jelaskan kepada sahabat Laspela apa yang sudah dikerjakan oleh DPRD melalui rapat dengar pendapatnya. Dan terakhir saya mau tanya juga ini, kenapa ke Menteri Pertahanan soal pertambangan kemarin? Jadi mana dulu? Dari soal pertambangan dulu, yang ke Menteri Pertahanan. Jadi begini ya, intinya permasalahan pertambangan di Pulau Belitung itu sudah diperjuangkan oleh teman-teman DPRD Belitung Timur, DPRD Belitung Barat, bahkan kepala-kepala daerahnya dan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Sudah diperjuangkan Adinda. Dan mereka sudah ke SDM, bahkan berkali-kali ke SDM. Dan mereka juga sudah pergi ke PT Timah, berkali-kali ke PT Timah. Bahkan PT Timah juga sudah memperjuangkan bahwa saat ini ada permasalahan secara hukum bahwa RKAB PT Timah habis. Ya, habis Indah. Kan? Itu sudah diperjuangkan, semua lini bergerak memperjuangkan ini agar RKAB dikeluarkan. Ya, satu. Setelah saya dapat surat dari masyarakat petambang Pulau Belitung, ya saya hadir, ngobrollah 20 orang di Belitung Barat dan sekitar 10 orang Belitung Timur. Saya dengar aspirasi mereka, apa masalahnya. Masalahnya saat ini katanya Bang, bahwa kami di Belitung punya dua masalah. Masalah pertama, harga timah kami dibeli lebih murah. Artinya lebih mahal Pulau Bangka 100.000 dibanding di Belitung, 100.000 loh sekilonya. Beda sangat jauh. Kedua, pembelinya sudah mulai tidak mau lagi. Karena apa? Karena timah di Iup Timah ya, itu dimasukkan di gudang timah, tapi uangnya belum ada. Totalnya hampir 5.000 ton. Saat ini mitra timahnya di gudang timah tapi belum dibayar. Berarti ada dua masalah yang wajar. Sehingga ini berfaktor kepada
lemahnya tingkat daya beli masyarakat, ada sektor ekonomi tidak berjalan dengan baik, itu kan. Kalau sudah bicara perut, yang kita ngeri Kamtibmas, itu kan. Setelah iring waktu, saya coba diskusi dengan JM PT Timah, yaitu Bapak Uyono yang megang kawasan Belitung. Saya tanya, apa Pak JM sehingga kok PT Timah tidak mau jual? Dia manggil saya, Bang, Timah bukan tidak mau jual, tetapi dasar hukum kami menjualnya nggak ada. RKAB kami 1 tahun hanya 3.000 ton. 1 tahun 3.000 ton. Artinya Timah itu berarti sebulannya di angka sekitar 250 ton. Gitu kan? Itu dulu, Bang. Loh, dulu bisa. Sekarang nggak bisa. Setelah kita urai masalahnya, kita tidak bisa menyalahkan SDM di sini, nggak bisa. Karena SDM meminta sebelum RAKB direvisi, dasar hukum Timah ngusulnya apa? IUP Timah berapa? Jangan sampai Timah di liur IUP Timah dimasuk, nanti pasca pensiun mereka jadi tersangka. Kan itu ngerinya Sumatera nih yang terjadi di Bangka Belitung. Orang nggak mau jadi pahlawan, takut. Pas sudah selesai, nanti ditanya, Bapak melanggar aturan. Sedangkan yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat. Begitu. Setelah abang cek, ternyata muaranya bukan salah PT Timah, bukan salah SDM, bahwa ini aturan. Gitu kan? Ya. Setelah aturan, saya diskusi juga dengan beberapa orang. Ternyata saya dapat dibilang, Pak, lebih Pak. Saat ini Timah yang ada di Pulau Belitung itu kurang lebih totalnya bisa mencapai hampir 15.000 ton. Bayangkan data mereka. Artinya di Timah itu ada 5.000 ton, di luar itu ada sekitar kurang lebih 10.000 ton. Artinya 15.000 ton itu dari satu sumber. Ada yang mengatakan nggak sampai, ada yang bilang belas ton, 10.000 ton. Artinya kita kalkulasi mungkin anggaplah sekitar 10.000 ton, gitu kan? Ya kan? Itu A. DPRD Belitung Timur sudah ke SDM, sudah ke PT Timah, DPRD Belitung Barat juga begitu, Bupati juga begitu, antara Timah, Dirut Timah juga sudah maksimal ke SDM, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan pada waktu itu, kan? Ada semua sudah bekerja sebenarnya, sudah bekerja, sudah maksimal, hanya titik temunya belum ada. Dengan data yang saya anggap tidak sempurna, Zakfit, ya mungkin saya juga diskusi dengan beberapa kawan-kawan Petimah bahwa Timah itu siap untuk dikirim. Oke. Lalu teman-teman Komisi 3 juga sudah ke PT Timah. Timah juga udah berjuang ke SDM. Udah, artinya ke SDM-nya semua komponen sudah pergi ke Timah. Maka analisa saya malam-malam berpikir ini kebijakan. Ya kan? Kebijakan kan? Maka saya pergi ke Menhan, kirim surat lah ke Menhan, dibantu oleh Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, Pak Ujang. Saya koordinasi. Saya juga koordinasi dengan Gubernur, dengan Kabinda, Danrem, Kapolda, pokoknya Porkominda saya koordinasi. Nanti saya izin mau menyurati Pak Menhan. Ya, dengan mengucapkan Bismillah, dengan niat baik, saya ke Menhan. Tetapi orang tertawa. Apa hubungan? Bahkan saya dibully. Apa sih hubungan Pak Ketua DPR Bangka Belitung, Ketua DPR Belitung Timur, Belitung Barat, Bupati ke sana? Memang secara teknis tidak ada hubungan. Yang kita cari ini bukan teknisnya, bagaimana ada kebijakan presiden mengeluarkan Perpres, supaya Perpres itu mengeluarkan agar diberi kewenangan untuk PT Timah mengakomodir Timah rakyat yang jumlahnya kurang lebih hampir 11.000 ton. Itu ya. Siap. Saya datanglah, alhamdulillah diterimalah oleh Pak Wamenhan dengan waktu 1 minggu. Ya, Wamenhan, karena Pak Menhan lagi sibuk luar biasa mengurus Republik ini. Ketemu saya, Pak Edina Sabta, karena dipinta 6 orang. Hanya 6 orang. Ya, maka Bupati Belitung Induk, Bupati Belitung Timur, Ketua DPR-nya,
bersama saya dan Pak Eni Sarta. Diterima oleh Pak Menhan bersama staf ahli beliau, ahli-ahli semua itu, ada Maijen, ada profesor. Pak Menhan bertanya, sebenarnya nggak ada urusan. Pak, memang tidak ada urusan. Akan tetapi Bapak, dengan numpuknya timah di Belitung yang kurang lebih hampir 11.000 ton itu, ini menunjukkan suksesnya Satgas. Ya, Satgas yang dibuat oleh Menhan menyelamatkan aset negara. Betul kan? Betul, siap. Betul nggak? Bayangkan loh, ini menunjukkan suksesnya, berhasilnya Satgas yang dibuat oleh Bapak Menhan atas instruksi menyelamatkan aset negara. Itu kan? Berarti ini aset negara, punya negara Indonesia. Saya tidak bicara punya siapa, ini punya negara Indonesia. Jadi kalau aset negara yang sudah diselamatkan oleh Satgas bentukan Pak Menhan atas Presiden, jika ini dibiarkan kita akan rugi. Bisa jadi ini milik negara Malaysia, bisa jadi ini milik negara Singapura. Loh, dia kaget. Apa maksudnya apa? Jika ini dibiarkan Pak, akan ada terjadi penyeludupan. Indikasi, nggak nuduh. Ya, indikasi. Pertanyaan saya, sejauh mana kekuatan kita untuk menahan penyeludupan? Bisa jadi 10 yang nyeludup, mungkin yang lolosnya 7, yang ketangkapnya 3, tapi tetap negara rugi. Satu kerugiannya. Kedua, sektor ekonomi akan mandek. Ya, kita nggak bisa menyalahkan PT Timah. Bagaimana kami mau membeli terus, sedangkan yang ini aja belum dibayar. Kita tidak bisa menyalahkan mitra-mitra PT Timah. Artinya kalau ini dibiarkan, bicara perut. Kalau sudah bicara perut, Anda sasa ujung-ujungnya lah Kamtibmas. Nah, kembali saya ingin meluruskan mengapa kami membawa ke Pak Menhan Adinda Respi. Ini kan harus ada keberanian dari Presiden untuk menuntaskan ini. Kita jurper saja lah. Saya misalnya ketua DPR, ya. Siap. Saya punya sekwan dan saya punya aspri, ajudan saya. Respi, kalau ingin ketemu saya, menghubungi sekwan atau ajudan saya dulu? Sekwan dulu. Setelah sekwan langsung ke aspri. Berarti lama kan? Lama prosesnya. Iya. Tapi kalau aspri kan melekat ke saya. Artinya kita tahulah bagaimana kedekatan Bapak Menhan dengan Bapak Presiden. Dunia tahu bagaimana kedekatan Bapak Menhan dengan Pak Presiden. Betul kan? Siap. Dan mereka bersahabat pada masih dinas di TNI, sama-sama Kopassus. Ya kita tahulah bagaimana kedekatan luar biasa. Benar kan? Siap, semua ketua. Mungkin mohon maaf kalau semua menteri pingin ketemu Menhan lewat Seskap dulu. Tapi kalau Pak Menhan bisa jadi kalau ketemu Presiden dia ada jalan tol. Bisa jadi, mohon maaf. Itu kan? Inilah maksud saya, namanya strategi. Waduh, luar biasa sahabat Las Pela. Strategi namanya. Artinya janganlah bully saya dong. Masa saya katanya bodoh, nggak apa-apa. Ya, supaya dan alhamdulillah Pak Wamenhan dari hasil kami dialog dengan para bupati dan ketua DPR akhirnya menyampaikan Menhan saya yakin Menhan pasti menyampaikan ke Presiden. Ya, tapi sebelumnya PT Timah sudah maksimal. Ya, ini bukan kerja saya, ini kerja bersama. Saya nggak pernah mengaku ini kerja kami. Ini kerja PT Timah, kerja SDM, kerja bupati, kerja gubernur, Prokominda, para DPR di Belitung sudah bekerja. Hanya kita belum mempertegas kira-kira barang ini barang ini yang sudah menjadi milik negara, apakah mau jadi milik orang negara lain nggak? Hanya di sini ya kita minta kemarin kita usulkan supaya ya harus ada kekuatan hukum. Jangan sampai setelah itu ada yang menjadi korban. Itu maksudnya. Maka kita luruskan tujuan saya Bupati Belitung Timur, Belitung Induk dan Ketua DPR ke sana tiada lain menyampaikan karena kita yakin kedekatan Bapak Menhan dengan Bapak Presiden itu sangat luar biasa secara emosional.
Itu saja masalahnya. Karena mengapa kita bingung, ke SDM sudah berkali-kali, ke P5 juga berkali, ya salah satunya itu. Tapi ini keberhasilan mereka semua, ya bukan keberhasilan DPRD Bangka Belitung, bukan. Wah, luar biasa. Dan saya makasih banyak kepada Forkominda Bangka Belitung atas dukungannya. Pak Kapinda, Pak Wisnu luar biasa, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Dayat, Pak Kajati, ya Pak Pangdam. Ya, kita diskusi juga. Dan saya sudah izin kepada Bapak Gubernur, karena beliau paripurna, saya ditugaskan untuk menghadap Wamenhan. Siap. Jadi ini siap. kerjasama semuanya. Saya ingin luruskan, karena saya dibully di mana-mana, ngapain ketua DPR Kemenhan? Inilah ceritanya, ya. Luar biasa. Cerita di balik ini akhirnya ada hasil. Kita harus patut berbangga. Ada hal yang tidak dipikirkan secara teknis saja, tetapi ada strategi yang perlu dikerjakan untuk menampung aspirasi dan juga menyelesaikan hingga pada tahap hasil dari aspirasi yang disampaikan. Menurut Pak Ketua, jika Perpres ini sudah ada, jika sudah ditandatangani, lalu ada revisi RKB, efeknya seperti apa Pak Ketua? Ya, artinya kan teknis pelaksanaannya kan nanti PT Timah. Andai kata ini sudah clear secara hukum, yang ditakut orang kan ada nggak perlindungan hukum. Nah ini kan sudah ada kekuatan hukum seperti apa. Nah, kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman ahli hukum. Tapi yang jelas niat baik pemerintah pusat dan presiden sudah luar biasa untuk menyelamatkan aset negara, jangan sampai menjadi aset luar negeri, dilakukan penyeludupan, sudah menyelamatkan ekonomi rakyat, dan sudah menyelamatkan pendapatan juga. Kalau hampir 10.000-15.000 ton ini hilang, royalti kita akan hilang, walaupun sampai saat royalti kita belum dibayar. Ini juga kita mau ketemu Pak Menhan juga ini, minta tolong. Kalau royalti itu sudah dibayar, saya rasa mungkin tidak ada hutang yang diusul ke Bapak Gubernur. Lalu, tapi Pak Ketua, kenapa sampai hari ini persoalan pertambangan itu masih terus saja ya? Padahal kemarin Pak Ketua mereka sudah berjuang untuk sampai pada ada WPR, wilayah pertambangan rakyat. Tapi persoalan dan tuntutan tentang pertambangan ini sampai begini, WPR itu solusi untuk menghindar jangan terjadi permasalahan ilegal. Dan WPR itu hanya ada di Belitung Timur, Belitung Timur, Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Sisanya sudah diusulkan dan insya Allah Bapak Gubernur sudah memperjuangkan itu. Sehingga di IUP Timah ada sendiri, IUP swasta ada sendiri, dan IUP IPR ada sendiri. IPR kan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Itu aja. Kalau sudah ada itu, insya Allah semuanya aman. Secara hukum teman-teman bisa menebang. Hanya pertanyaannya, masih ada nggak timahnya? Itu aja sekarang. Pak Ketua, Siap. satu tentang revisi RKB sudah ada realisasi. Yang kedua tentang WPR sudah ada. Sudah. Yang ketiga tentang tumpang tindih izin usaha pertambangan dengan wilayah masyarakat, dengan kebun masyarakat, dengan apa? Itu gimana solusinya? Itu kan berada di posko bupati masing-masing. Kemarin kan Bapak Gubernur sudah menginisiasi supaya para kepala daerah mendata mana yang tumpang tindih yang akan kita sampaikan kepada Komisi 2 DPR RI dan PT Timah maupun Main ID, karena PT Timah kan berada di Main ID. Itu aja. Pak Ketua, Siap. banyak hal yang sudah dilakukan. Sahabat Laspela mau dengar langsung dari sumber aslinya dari Pak Ketua DPRD, kira-kira apa yang selama ini sudah dilakukan oleh wakil rakyat melalui rapat dengar pendapat, apa saja yang sudah diperjuangkan sampai pada titik hasilnya. Yang pertama mungkin tentang TPPO sudah berhasil. Apalagi yang menurut catatan Pak Ketua paling krusial sudah diperjuangkan dan sampai pada titik hasil. Jadi begini ya, semenjak kami dilantik tanggal 24 September 2024, saya bersama pimpinan sementara, bersama pimpinan praksi, itu menginventaris masalah-masalah Bangka Belitung. Di luar dugaan kita, ternyata ada laporan tentang korban TPPO. Bagi saya awam sekali bagi saya.
Ya, itu disampaikan dengan Bapak Edi Iskandar sebagai pimpinan sementara saya itu. Nah, akhirnya kami definitif biar ada kekuatan. Hanya kami berbagi tugas. Kita inventaris korbannya berapa di luar dugaan. Bersama Bapak Sugito PLT Gubernur saat itu, Babel itu hampir sekitar 100 orang korban TPPO yang terdata yang ada di Myanmar saat itu. Kan bingung kita. Ini bukan korbannya berada di Jakarta, tapi ada di luar negeri. Mungkin membutuhkan birokrasi yang sangat luar biasa. Maka jangankan orang, saya juga berpikir berat untuk jika pun dipulangkan itu mungkin butuh proses yang sangat luar biasa. Tapi saya nggak pernah nyerah. Kita nggak pernah nyerah. Kita rapat di badan musyawarah. Kita panggil dinas tenaga kerja, ya, dan beliau ini sangat luar biasa juga beliau nih. Dinas tenaga kerja dulu, instan dan terfokus untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, Pak Ketua, saya coba inventarisir. Mungkin ada hal yang saya lupakan. Yang pertama sampai dengan sudah mencapai hasilnya itu adalah TPPO sudah dipulangkan. Yang kedua itu kegelisahan para kepala sekolah itu juga sudah berhasil. Yang ketiga itu plasma. Ada lagi Apa sebelum itu? plasma. Apa itu Pak Ingat Ketua? gak pada terjadinya Satgas PKH yang terjadinya waktu itu dari pusat datang ke Bangka Belitung menginventaris perkebunan yang ada di kawasan hutan, baik itu hutan lindung maupun hutan produksi. Itu kan banyak yang disita. Itu kan resah masyarakat. Tapi alhamdulillahnya lah, Komandan Satgas pada itu Pak Santoso, Kolonel, koordinasi dengan kita. Bagaimana solusi, termasuk juga mantan Wakajati Bangka Belitung saat itu. Saya ajak bicara, Pak, ini bahaya. Karena isu yang dikembangkan di media, opini berkembang bahkan akan ada penyitaan perkebunan rakyat. Ini akan terjadi bentrok. Nah, ini kita ambil inisiatif. Ya, inisiatif saya koordinasi dengan Pak Satgasnya, Kolonel Santoso. Saya koordinasi juga dengan Pak Wakajati dan Pak Wakajati karena mereka ada bagian Satgas. Saya juga koordinasi dengan Bapak Kapolda dan Pak Danrem. Alhamdulillah ada surat masuk dari Asosiasi Ketua DPD se-Bangka Belitung menyampaikan keresahan masyarakat terhadap masalah ini. Gitu kan? Siap. Dan didukung oleh para kepala desa hal yang sama. Ya kita undang akhirnya mereka. Kita undang kepala desa BPD se-Bangka Belitung yang hampir datang hampir kurang lebih 70%. Dari Belitung juga datang. Kan ini menyangkut kehidupan rakyat. Nah, setelah kita koordinasi, alhamdulillah ada kebijakan Bapak Presiden bagi lahan di kawasan yang sudah ada perkebunan rakyat sebanyak 5 hektar itu posisinya aman. Tapi masyarakat kan nggak percaya. Sudah dijelaskan oleh Pak Santoso, dijelaskan oleh Pak Wakajati saat itu juga, bagian daripada Satgas PKH itu juga, kan? Karena rasa gelisah ini saya ajaklah ketemu kalian, tolong kalian data yang 5 hektar. Ini penting karena 5 hektar bicara rakyat. Kalau sudah puluhan hektar itu sudah pengusaha. Yang harus kita selamatkan yang rakyat ini. Ternyata lebih banyak. Setelah data terkumpul, alhamdulillah kami ingin surat kepada Kejagung sebagai komandan Satgas daripada PKH. Alhamdulillah terima oleh tim mereka dan datanya kita selesaikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi ya kegelisahan masyarakat. Tetapi ya 5 hektar. Ini menyangkut perut loh. Bayangkan kalau ada ini terganggu, saya mikir Bangka Belitung seperti apa. Luar biasa. Artinya bukan kita membela yang salah, tidak. Karena mengapa? Status hutan itu muncul kadang-kadang setelah perkebunan ada, Respi. Sudah 5 tahun, 20 tahun, kok tiba-tiba muncul? Karena bapak-bapak PKH ini juga dapat data dari Kementerian Kehutanan. Maka saya sarankan tolong Kementerian Kehutanan juga
kalau nggak datang, turun ke lapangan, jangan hanya lihat foto. Iya. Itu selesai, alhamdulillah. Muncul lagi masa HTI. Oh iya ya. Dan alhamdulillah sudah dicabut di Bangka Tengah. Dan insya Allah di Bangka Barat lagi proses pencabutannya. Dan saya juga dapat telepon lagi tadi dari Bupati Belitung Timur, HTI juga masalahnya. Itu satu. Nah, yang sangat heroik, semuanya heroik. Ini bukan kerja keras saya, kerja keras tim DPRD Bangka Belitung. Saya beri hormatlah kepada anggota DPRD, pimpinan Dewan sekarang luar biasa. Mereka orientasinya bagaimana menyelamatkan, memperjuangkan, mengabulkan aspirasi rakyat. Itu yang sangat menyedihkan bagi saya. Jujur saya mau nangis. Bagaimana kita mampu atas izin Allah, doa rakyat, mampu memulangkan hampir 100 masyarakat Bangka Belitung korban TPO menjelang 2 hari mau lebaran dengan proses kurang lebih hampir 1 bulan di luar dugaan kita. Itu yang menurut Pak Ketua paling heroik ya. Waduh, ini menyelamat nyawa manusia, menyelamat harapan. Saya tidak pernah melihat mereka siapa yang salah, tapi gimana menyelamatkan mereka dulu supaya mereka bisa pulang ke kumpul keluarga. Ada yang ditunggu anaknya, Siap. ada yang ditunggu orang tuanya. Jujur saya kalau ingat itu mau nangis. Oke. Apalagi persoalan prioritas yang sekarang sudah diinventarisir dan mau diperjuangkan oleh DPRD. Ya sebenarnya masa harga sawit juga alhamdulillah selesai. Ada permasalahan apa namanya tuh BBM alhamdulillah juga, bahkan adanya termasuk LPG juga kita selesaikan. Itu kan banyak loh masa LPG yang nggak ada barang alhamdulillah. Dan saya salut dengan JM PLN, JM Pertamina, orangnya respon loh. Saya seneng sama mereka tuh. Respon. Apalagi JM Pertamina tuh cepat. Jikalau LPG itu lagi nggak ada, dia cepat bergerak. Diutamakan UMKM. Bahkan informasi ada satu UMKM sudah mempunyai tempat tabung gas ya untuk UMKM di Pangkal Pinang. Kita telepon anak yatim nggak dapat, dia cepat. Itu saya makasih banyak. Termasuk juga JM PLN. Siap. Itu. Apalagi yang akan mau diperjuangkan oleh DPRD? Yang saat ini kita ingin melihat tentang permasalahan harga sawit. Sawit juga kan mengapa? Karena PDRB kita itu tertinggi adalah sawit. Saat ini kan masih banyak aspirasi jujur saja yang belum kami penuhi. Karena keterbatasan tenaga pikiran kami. Karena rata-rata yang kita perjuangkan ini banyak domainnya ada di pusat. Pada bagaimana kita memperjuangkan harga sawit, ingin ketemu Dirjen aja tuh lobbynya luar biasa loh. Lobbynya luar biasa. Pada harga sawit drop Rp1.000. Lobby itu lewat jalur politik loh. Ketemunya tuh. Dan alhamdulillah Pak Dirjen nerima. Dan alhamdulillah juga saya terima kasih kepada Bapak Kapolda. Lewat Dikrinsusnya dia tekan. Ya, artinya sebab kebijakan presiden tuh baik. Pengusaha juga tak mau rugi, hanya skema hukumnya belum ada tuh. Orang kan takut. Sekarang kan sudah jelas, harga sudah mulai naik. Tapi kita lihatlah, ada lagi Pak belum sampai 3.000. Ya, yang karena sawit itu kan perusahaan sawit itu beli kan lewat DO, lewat pengepul ya. Mereka juga punya untung. Yang jelas kami DPRD bukan malaikat yang mampu menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya ada titik cerah lah. Suara masyarakat yang titik pada kami perjuangkan. Walaupun tidak sempurna, inilah batas kemampuan kami. Karena wewenang ada di pusat. Pak Ketua, yang kami amati sekarang banyak aspirasi yang tingkat kabupaten kota itu juga masuknya ke DPRD provinsi. Ya saya nggak tahu ya, tanya sama masyarakat aja ya. Tanya sama masyarakat ya. Yang jelas kami tidak bermaksud mengambil wewenang siapapun. Bagi kami berprinsip bahwa kami adalah wakil rakyat, tuannya adalah rakyat. Kami adalah pelayan daripada rakyat. Itu komitmen DPRD Bangka Belitung. Jadi siapapun yang menyampaikan aspirasi, bahkan masalah parkir juga kami selesaikan dan alhamdulillah selesai. Ini ada lagi masalah kuburan, sengketa yang lahan ada kuburan, ada lagi suratnya masuk ke DPRD. Nah, tapi kami serahkan kepada Kota Madia dulu bagaimana, kalau tidak kita cari solusinya.
Artinya apa ya? Saya nggak mengatakan bahwa teman-teman di baik bupati DPR nggak bekerja, enggak, mereka sudah bekerja, sudah maksimal. Mungkin hokinya ada di DPR provinsi, mungkin itu aja. Kadang-kadang Bung Devi, saya juga di luar nalar saya sebagai manusia yang banyak kekurangan, tapi saya yakin ini semua dimudahkan oleh Allah dan ini doa rakyat saya. Ini bukan kehebatan DPRD Bangka Belitung, bukan. Ini sebuah proses spiritual. Ini Allah memudahkan dan doa rakyat. Ini bukan kehebatan kami nggak hebat. Ini semua pasti ada campur tangan. Pak Ketua, sahabat Laspela juga ingin mempertanyakan, kenapa sekarang Pak Ketua punya kebijakan makin sering melakukan rapat dengar pendapat? Ya begini, kita kan ingin dengar dulu apa sih masalahnya. Setelah kita petakan masalahnya, kita pilih mana yang bisa diakomodir secara hukum, mana yang tidak. Nah, kita perjuangkan dulu masalah secara hukum. Nah, kalau ini sudah masuk ke hukum ini enak. Yang tidak bicara sama, yang tidak ada kaitan dengan hukum, kita bicara soal kebijakan. Kira-kira melanggar tidak, gitu kan? Hanya saya katakan SP bahwa tidak semua juga aspirasi masyarakat itu bisa kami perjuangkan karena kami terbentur dengan aturan. Contoh masalah GML yang sudah bertahun-tahun selesai, alhamdulillah akhirnya bisa selesai. Nah, tapi ada tuntutan masalah juga agar GML membayar ya selama hutang mereka 30 tahun. Itu kan? Nah, kemarin itu sudah ada kesepakatan antara para kepala desa dan pihak perusahaan yang langsung datang dari Malaysia, dan Pak Gubernur hanya menyaksikan, dan Bupati Bangka Induk juga sudah bekerja luar maksimal. Jadi ada sebuah koordinasi sinergi antara Bupati dan Gubernur DPRD. Itu sudah 20%-nya. Nah, ada pertanyaan, ini untuk kapan? Itu kan? Nah, tapi saran saya ini baiknya karena domainnya ada di pusat, tapi setidak-tidaknya bahwa ini sudah niat baik. Nah, tentang apakah bisa tidak perusahaan untuk membayar yang 30 tahun harus koordinasi dengan APH dulu. Saya takut nanti karena informasinya saya tanya dengan Dinas Perkebunan dan juga ada koordinasi dengan Wakil Bupati bahwa itu aturannya tidak ada. Takut nanti terjadi pungli, takut terjadi namanya pemerasan. Nah, tapi saya kan belum baca, maka harusnya saya mau baca dulu. Saya kan lagi nampung, saya dengar dulu. Karena tuntutan mereka seperti itu. Artinya yang 20%-nya sudah terakomodir. Tapi ada masyarakat menolak lagi. Nah, pusing kepala kita. Ya? Siap. Nah, saya koordinasi dengan Bupati juga. Maka saya akan koordinasi lagi dengan mereka. Saya akan cek dulu secara aturan. Pokoknya kita harus bekerja secara aturan. Jangan sampai kita, mohon maaf, berjuang untuk kepentingan masyarakat, tiba-tiba kita melanggar aturan, jadi kena saya. Siap. Saya juga pernah loh dibikin TikTok, ketua DPR membela tambang ilegal. Wah, heboh itu. Loh, kita yang berjuang kita kena, ya, tapi nggak apa-apa. Itu dinamika, nggak apa-apa. Mungkin itu bentuk kritikan, tapi saya berpikir itu bentuk antisipasi orang ingin menjaga saya, menyelamatkan supaya saya jangan terlalu terjerumus dalam masalah aturan sehingga niat baik kita tidak benar secara hukum. Nah, itu saya berpikir positif. Termasuk juga masalah yang Kemenhan dibully habis-habisan saya, tapi saya nggak apa-apa lah. Akhirnya para sahabat Laspela, apa yang sudah dikerjakan oleh wakil rakyat kita luar biasa. Kita dengar langsung dari aslinya. Maka wajar kita memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung, kepada wakil rakyat kita yang dikomandai oleh Abang Didit Sirkus Jaya. Oke, closing statement dari Bang Didit. Saya ini kadang-kadang Dinda, survei di tingkat nasional mengatakan bahwa kinerja paling terburuk di Republik ini ialah para politisi. Ya, baik di tingkat pusat, provinsi sampai tingkat daerah, kabupaten.
Itu membuat motivasi saya. Minimal ingin membuktikan tidak semua DPRD tidak punya kinerja dan tidak semua DPRD yang tidak peduli dengan rakyat. Bagi saya pribadi Respi, saya didukung oleh rakyat. Saya harus mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jikapun saya tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka, minimal saya tidak menyakiti mereka. Dan kedua, terima kasih saya kepada seluruh pimpinan anggota DPRD Bangka Belitung yang sinerginya sangat luar biasa. Kita saling bahu-membahu menyelesaikan masalah rakyat. Bagi saya Respi, saya selalu pesan kepada anak-anak saya, nak, jangan takut berbuat baik walaupun orang pernah menyakiti kita, menzalimi kita, ya. Karena mengapa? Orang boleh lupa tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan ini adalah kemudahan yang diberikan Allah kepada kami DPRD. Ini doa orang-orang banyak, Respi. Saya katakan, kerja sukses ini bukan kerja saya, kerja seluruh DPRD Provinsi Bangka Belitung maupun kabupaten kota dan Porkominda se-Bangka Belitung. Tanpa dukungan mereka, kami tidak bisa apa-apa. Dan yang terpenting, doa rakyat Bangka Belitung. Oke, terima kasih Bang Didit. Terima kasih sahabat Laspela. Demikian podcast Laspela membahas apa yang sudah dikerjakan oleh wakil rakyat. Quo Vadis wakil rakyat. Dan ternyata mereka sudah membuktikan. Mereka menampung aspirasi, menindaklanjuti aspirasi sampai pada tahap menyelesaikan dan ada hasilnya. Maka saatnya kita perlu memberikan apresiasi kepada wakil rakyat kita. Sekian, sampai jumpa pada edisi podcast selanjutnya. Salam sahabat Laspela.